Kalau hari ini Tuhan berikan mujizatnya kepada kita, jangan diberhalakan. Kapan mujizat jadi berhala? Ketika kita kejar mujizatnya, melupakan pribadinya. Kapan mujizat jadi berhala? Ketika kita kejar mujizatnya, tidak kenal sama pribadinya. Nah, hari ini saya berdoa gini, perbaiki motivasi kita ke Tuhan. Bukan karena roti, bukan karena mujizat, walaupun Tuhan bisa sediakan itu semua. Tapi karena kita rindu mengenal pribadi Yesus, satu-satunya yang mengasihi kita. Orang yang rela mati berkorban buat diri kita, menebus setiap kehidupan kita, mengasihi kita pol-polan, kayak kasihnya agape. Dia berikan itu semua kepada kita, supaya kita makin mengenal dia dan percaya kepada dia. Dasarnya mesti itu dulu. Mujizat cuman fasilitas buat kita. Yang mengerti katakan amin. Shalom semua. Shalom. Oke, kita akan langsung aja untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan, amin? Kalau Bapak Ibu lihat temanya, mungkin rada nyeleneh. Karena tema yang saya kasih pada hari ini, kita lagi belajar sesi tentang pemuritan, discipleship. Tapi tema yang saya ambil hari ini adalah, Kristen kok gitu? Pertanyaannya gini, ada gak sih yang bertanya-tanya sama seperti saya? Kristen kok gitu sih? Pernah gak bertanya kayak gitu? Atau cuma yang di depan doang yang pernah bertanya? Bapak Ibu pernah bertanya? Melihat kelakuan temennya, Kristen sih, tapi kok gitu sih? Pernah? Apa kita yang kayak gitu? Saya Kristen sih, tapi kok gitu sih? Curang jalan terus, pelit tetap pelit gitu kan? Ada yang kayak gitu? Hari Minggu ke gereja sih, tapi marah-marah terus. Cerewet terus, ada? Cewek-cewek biasa aminnya kencang banget ya kan. Tapi hari ini saya mau menjelaskan apa maksud saya memberikan tema Kristen kok gitu. Dan saya akan menjelaskannya lewat satu statement ini. Boleh next? Kekristenan sekarang ini cenderung meluas tapi tidak berakar. Setuju gak dengan saya? Hari ini kekristenan cenderung meluas. Ada di mana-mana. Makin banyak jumlahnya. Tapi gak mengakar. Itu mengakibatkan Kristen kok gitu. Saya kasih surveinya boleh? Saya kasih datanya. Ini saya ambil di Google. Bukan saya ngada-ngada, bukan. Tapi ini saya ambil di Google. Agama dengan pengurus terbanyak di dunia nomor 1 siapa? Oh, bukan Yudaisme, bukan ya? Bukan Teoisme, bukan ya? Pertama apa? Kristen, walaupun sebentar lagi akan disalib gitu ya. Sama yang peringkat 2 ya kan? Karena menurut statistik juga kekristenan makin menurun. Islam makin, karena mereka lagi gencar-gencarnya. Sedangkan kita Kristen kok gitu ya. Tapi tetap sekarang kita masih paling banyak gitu ya. Kalau kita mau bikin skala lebih kecil, ini kan di dunia, kebanyakan di Amerika lah, mereka Kristen KTP. Di Indonesia, walaupun kita bukan mayoritas, kalau saya cek di Google sekali lagi, ada 12% orang Kristen di Indonesia, katakan 12%. Banyak gak sih sebenarnya 12%? Lumayan lah ya. Kalau kita tahu di Jakarta ini aja ada begitu banyak gereja-gereja mega church. Benar? 6 kali ibadah, sekali ibadah 1000. Banyak kayak gitu gak? Tersebar di Jakarta ada begitu banyak, termasuk Rumah Harmoni, sekali ibadah 1000. Ini kita berapa kali ibadah? 12 kali ibadah, 12.000 gitu. Tapi ada begitu banyak, sekali ibadah 3.000. Sekali ibadah 4.000, ada begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja, tapi kehidupan mereka gak berubah. Kita boleh banyak, kita boleh nyebar, tapi kita gak mengakar ke dalam. Sehingga hidup kita gak berubah. Sehingga pengaruh kita gak signifikan. Harusnya kita bisa beri pengaruh kepada banyak orang. Kenapa? Kita udah banyak. Kita ibadah bisa 6 kali dan begitu banyak orang yang datang ke gereja hari-hari ini. Tapi pengaruhnya, kalau saya mau bilang gini, hari ini orang Kristen dicap sebagai orang yang munafik. Pernah dengar itu? Munafik lah. Ke gereja tapi gitu-gitu doang, tapi hidup gak berubah dan lain sebagainya. Kita dicap sebagai orang yang munafik. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi, meluas, makin banyak jumlahnya. Gereja menyebar di mana-mana, tapi gak mengakar ke dalam. Saya kasih contoh lagi. Mungkin teman-teman Bapak Ibu udah pernah dengar ini. Di Indonesia ini aja ada begitu banyak tempat
yang kantong-kantong Kristennya ada begitu banyak. Teman-teman tahu Manado? Ada orang Manado di sini? Saya sih nggak pernah ke Manado. Tapi katanya, ketika kita salah nengok yang kita lihat apa? Kalau di Jakarta, salah nengok apa? Ya luar masjid tapi. Kalau di Kalimantan, ada orang Kalimantan? Ini kalau udah ngomongin ini jadi panjang nih. Ada orang Kalimantan? Di Kalimantan, apalagi di Singkawang, salah nengok lihatnya apa? Itu benar. Tapi kan vihara, benar? Tapi kalau di Manado, salah nengok lihatnya gereja. Ada begitu banyak gereja-gereja di sana. Tapi pertanyaannya gini, Manado apakah jadi tempat yang hebat di sana? Tingkat perceraian tinggi nggak di sana? Kenapa itu bisa terjadi? Meluas, tapi tidak. NTT misalnya, Papua misalnya. Ada begitu banyak tempat-tempat di Indonesia yang orang Kristennya ada banyak. Tapi hidup mereka ngaco. Pakai salib boleh gede. Tulisan boleh rohani ya kan? Friend, oh enggak ya. Tulisannya boleh rohani. Tapi kalau cuma tulisan yang rohani, hidup kita gak berdampak, percuma. Hari ini saya mau bilang gini, kita mesti mengakar, yang mengerti katakan amin. Saya mau bilang gini, tapi jangan marah ya. Setuju? Harusnya keluarganya orang Kristen harmonis dong. Kenapa? Karena kita ngerti kebenaran. Kita ngerti kalau istri mesti salah, saya ulang. Nanti saya di demo. Kita baca Alkitab, suami harus, istri harus. Kita tahu Yesus setia sampai, kita tahu kita mesti setia, kita tahu kita mesti mengasihi pasangan kita, tapi kenyataannya ada begitu banyak keluarga Kristen yang enggak harmonis. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada begitu banyak orang yang enggak mengakar. Harusnya orang Kristen enggak ada LGBT dong. Di rumah harmoni tentunya enggak ada. Dari muka-mukanya aman semua. Tapi ada begitu banyak orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta yang ketahuan pada akhirnya LGBT. Kenapa itu bisa terjadi? Harusnya kita ngerti Yesus pada saat menciptakan, yang diciptakan apa? Adam dan, bukan Adam sama Yunus ya, bukan ya? Enggak, Yesus menciptakan Adam dan Hawa. Identitas kita jelas di hadapan Tuhan, tapi kenyataannya ada begitu banyak orang gereja, orang percaya Yesus yang LGBT. Harusnya orang Kristen etos kerjanya tinggi dong. Kenapa? Kita tahu firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati. Sama seperti untuk Tuhan bukan untuk. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang etos kerjanya bukan segenap hati, tapi setengah hati. Dan gak sedikit yang sesuka hati. Yang mengerti katakan amin. Mereka ngerti kebenaran, tapi mereka gak mengerjakannya. Makanya saya bilang, Kristen kok. Saya gak lagi menyindir Bapak Ibu yang keluarganya lagi harmonis. Saya gak menyindir Bapak Ibu. Saya gak lagi menyindir, mungkin kita ada teman, mungkin kita ada saudara yang lagi LGBT. Saya gak nyindir Bapak Ibu. Saya gak lagi nyindir teman-teman yang etos kerjanya mungkin buruk. Saya gak lagi menyindir Bapak Ibu, tapi saya mau bilang gini. Ketika kita tahu kebenaran, harusnya kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Dan ketika kita merdeka, harusnya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sekali lagi, Kristen, kok gitu sih? Yang mau belajar lebih lagi katakan amin. Saya akan kasih 2 poin. Kenapa? Apa kesalahan-kesalahan yang terjadi sehingga tema ini bisa muncul dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau kasih satu ilustrasi dulu, boleh? Saya mau cerita, boleh? Suatu hari ada seorang penjahat, katakan penjahat. Gondrong, tatoan gitu kan. Pak Gembala sih tatoan tapi gak gondrong. Jadi bukan dia. Baru bertobat, percaya Yesus, lalu pergi ke Friend Jelambar. Ada orang Jelambar di sini? Friend Jelambar ada? Pergi ke Friend Jelambar, mukanya serem gitu kan. Si Kong Hen udah ngelirik-ngelirik nih, ini benar bertobat apa enggak nih. Akhirnya Kong Hen memutuskan untuk nanya Alkitab sama dia. Dia mau mengetes apakah penjara ini beneran udah serius mau percaya Tuhan, mengenal Tuhan atau enggak. Kong Hen mulai nanya. Bro, tahu nggak 10 perintah Allah itu apa? Apa jawaban penjara ini? Nggak tahu.
Kongen mulai mikir, oh kayaknya orang gak serius nih. Terus saya tanya, tahu gak ada berapa jumlah murid Yesus? Gak tahu katanya. Tahu gak ada berapa kitab di Alkitab kita? Gak tahu. Terus apa yang lu tahu? Katanya lu udah mulai percaya Yesus, katanya lu udah dibaptis. Tapi kok apapun lu gak tahu? Tahu apa jawaban mencari ini? Saya gak tahu banyak tentang Alkitab katanya. Tapi yang saya tahu gini, semenjak saya percaya Yesus, saya dulunya bunuh orang, sekarang gak bunuh orang. Saya dulunya suka mencuri, sekarang gak mencuri lagi. Dulu saya kecanduan narkoba, sekarang udah gak lagi. Dulu saya setiap hari ngerokok, udah gak ngerokok, ganti vape dan lain sebagainya. Sekarang saya udah bertobat, udah gak lagi. Itu yang saya tahu. Artinya gini loh, pengetahuan penting gak? Pengetahuan tentang firman Tuhan penting, kita masih belajar dan lain sebagainya. Tapi itu bukan yang terpenting, karena gini, harusnya sekali lagi ketika firman Tuhan, sang kebenaran itu ada bersama dengan kita, hidup kita berubah. Kalau kita cuma makin tahu firman Tuhan, kita makin penuhin otak kita dengan kebenaran, tapi hidup kita gak berubah, gak ada bedanya kita dengan ahli Farisi di Alkitab. Yang pada akhirnya menyalibkan Tuhan, menyalahkan Tuhan dan tidak percaya sama Tuhan. Hari ini saya berdoa gini, kita gak perlu jadi penjahat dulu, gak perlu. Tapi pastikan ada yang berubah dalam kehidupan kita. Cara berpikir kita, tindakan kita, kelakuan kita, karakter kita bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Karena apa? Kebenaran itu ada bersama dengan kita. Yang mengerti katakan amin. Oke, saya akan kasih poinnya. Saya ambil di Kolose 2:7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan kesalahan pertama adalah gini. Kita gak berakar dan gak dibangun di dalam Dia. Dan salah satu alasannya, salah satu penyebabnya adalah kesalahan pengajaran. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang gak benar yang kita dengar, boleh mungkin di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang gak benar, gak sesuai dengan Alkitab yang kita konsumsi setiap hari dalam kehidupan, yang mempengaruhi cara kita berpikir dan pada akhirnya menentukan cara hidup kita. Hari ini gini, kalau kita baca Kolose 2:7 ini dicatat oleh siapa? Kepada jemaat. Teman-teman tahu kenapa dituliskan kepada mereka? Salah satu alasannya adalah gini. Pada saat itu di Kolose ada begitu banyak pengajar-pengajar palsu. Ada begitu banyak pengajaran palsu yang pada akhirnya mempengaruhi iman jemaat Kolose pada saat itu. Sehingga dituliskan ini dan saya mau bacakan buat kita untuk kita pelajari juga bersama-sama. Karena gini loh. Di sekarang ini coba next dulu. Pernah dengar ini? Saya sih udah gak mau bahas Kristen progresif, karena apa? Udah terlalu sering. Sebulanan kayaknya orang GB apalagi dengan semua petinggi-petingginya bikin seminar, bikin kelas, bikin pengajaran, dibikin TikTok, dibikin kelas dan lain sebagainya. Bahas soal, hanya ada satu hamba Tuhan, apakah dia hamba Tuhan? Yang keluarkan statement soal Kristen progresif. Sehingga sebulanan goncang ya kan? Hampir semua orang bahas termasuk di tempat ini. Dan mungkin kita udah fasih, kita udah ngerti apa itu Kristen progresif. Tapi sebelum ada Kristen progresif kita mengenal teologi kemakmuran. Pernah dengar itu? Percaya Yesus semuanya diberkati, melimpah, terima. Makanya kita suka apa? Doa Yabes tahu? Kiranya Engkau memberkati aku. Apa? Berlimpah-limpah. Terus? Dan memperluas daerahku terus. Dan tanganmu dan melindungi. Ada yang suka dengan itu? Padahal itu janjikan buat Yabes ya. Kenapa kita yang demen? Bener gak sih? Janji itu buat siapa? Saya kasih janji buat Wahyu, saya tepati. Terus yang lain pada ngeklaim, kan gila kan? Bener gak sih? Saya kasih janji, bro kalau lu main drum jago gue beliin yang paling bagus. Saya janji ke dia, ketika dia bisa saya kasih. Terus yang lain, mana saya juga mau drum. Kayak gitu kira-kira. Ya harusnya gak gitu dong. Ada yang paling suka doa Yabes ini? Hari ini ada begitu banyak orang yang suka hidupnya cuma nyaman doang. Ya kita mengincar kenyamanan semuanya. Tapi jangan tinggal di zona nyaman. Kita pengen diberkati, saya juga pengen diberkati. Saya bukan anti berkat, enggak. Saya juga pengen diberkati. Saya juga pengen diangkat hidupnya. Saya juga pengen tadi apa? Berlimpah-limpah ya kan? Tapi apakah itu tujuan kita ikut Tuhan?
Apakah teologi kemakmuran yang menguasai hati dan pikiran kita dan mempengaruhi tindakan kita? Kalau itu yang terjadi, Kristen kok gitu? Yang terakhir, ini bikinan saya. Saya berdoa gini, kalau Kristen progresif bisa viral, tolong teman-teman viralkan ini. Paradoks kekristenan. Apa artinya paradoks kekristenan? Setiap hari Minggu ke gereja, hari Rabu ke friend, tapi hidupnya gak berubah. Ngerti Alkitab, tahu kebenaran, mengerti kebenaran, tapi gak mengubah hidupnya. Saya sebut sebagai paradoks kekristenan. Tolong diviralkan kata-kata ini. Siapa tahu bisa menandingi yang nomor 1. Tapi ada begitu banyak ironi. Ada begitu banyak paradoks yang terjadi. Kata kerennya lagi, anomali. Ada kofinya juga. Yang terjadi di kekristenan. Dan saya berdoa gak ada di tempat ini. Kita gak cuma mengerti kebenaran. Tapi kita berdoa gini, kebenaran itu mengubahkan setiap kehidupan kita. Sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang kuat. Oke, next. Ada begitu banyak pengajaran yang menawarkan anugerah yang murahan. Apa artinya? Mereka memberitakan pengampunan tanpa apapun yang kita kerjakan. Percaya lagi nih, Tuhan mengampuni kita. Pernah dengar itu? Ini yang lebih keren nih. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa depan, semuanya sudah diampuni sama Tuhan. Pernah dengar itu? Kalau orang lain memberitakan pengampunan tapi tanpa pertobatan, percaya gini, itu namanya anugerah murahan. Saya percaya gini, ketika kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Saya percaya Dia setia dan adil dan pasti mengampuni kita. Tapi gini loh, pengampunan itu mesti didasari dengan pertobatan. Tanpa pertobatan, setiap kejahatan, dosa yang kita kerjakan, diampuni sih. Tapi percaya lagi nih, itu gak akan kuat. Kenapa? Belum bertobat. Hari ini gini loh, saya mau kita gak cuman diampuni, tapi kita mengalami pertobatan yang signifikan bersama dengan Yesus. Bukan 360 derajat, 180 derajat. Amin. Kalau 360 derajat, balik lagi nanti. Itu yang terjadi kebanyakan. Kita mesti berbalik kepada jalan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Ada begitu banyak orang memberitakan baptisan tanpa disiplin rohani. Kita tahu Matius 28 katakan apa? Baptislah mereka dan ada kata ajar ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya kan kemarin kita lakukan baptisan kan. Kok di gereja lama saya mesti 6 bulan sih? Kok di gereja lama saya mesti 3 bulan? Lama, panjang banget. Mesti belajar dulu, mesti ikut kelas ini dulu. 6 bulan baru boleh dibaptis. Kok di gereja lu baru datang beberapa minggu udah bisa sih? Bahkan kita kasih briefing cuman 30 menit. Karena gini, saya percaya gini. Kita mesti baptis dulu baru ajar. Apakah itu saya yang bilang? Bukan, firman Tuhan yang bilang. Baptislah mereka baru ajar mereka. Ketika teman-teman yang udah dibaptis, kita kan nanti akan dimasukkan ke kelas pengajaran. Nanti batch 2 akan segera dibuka. Yang udah dibaptis kemarin harus ikut gitu ya. Mana 1, 2. Ada orang. Kita mesti dimasukkan ke kelas-kelas pengajaran. Kenapa? Kita percaya gini. Baptisan mesti ada disiplin rohaninya. Kita mesti belajar firman Tuhan. Dan ada begitu banyak orang yang mengajarkan mujizat tanpa pengenalan akan Tuhan. Khusus poin ketiga saya akan bahas lebih dalam nanti. Gitu ya. Tapi hari ini gitu. Ada begitu banyak berita yang diberitakan yang cuma enak-enak terus, yang nyaman-nyaman terus. Kita gak perlu bayar harga, kita gak perlu ngapa-ngapain. Karena Yesus sudah terlebih dahulu lakukan semua harganya. Udah bayar semua harganya. Jadi kita tinggal nyaman doang, duduk ngomong kaki doang. Saya bilang gini, itu anugerah yang murahan. Yang mengerti katakan amin. Saya mau kasih satu rahasia mau? Ya kalau gak mau ya udah gak apa-apa. Tapi karena saya yang pegang mic, saya mau kasih tahu. Ada satu rahasia. Supaya kekristenan kita mengakar. Gak cuma meluas. Hidup kita mengakar. Kita dibangun di atas Dia. Ada satu rahasia yang saya mau kasih tahu. Next, ini rahasianya. Kolose 1, 25, 26, dan 27 nanti. Ini adalah rahasia. Supaya kekristenan kita gak cuma meluas. Tapi mengakar. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan katakan sepenuhnya. Kenapa harus firman Tuhan diberitakan harus sepenuhnya? Karena saya percaya gini, setengah kebenaran bukan kebenaran. Setengah kebenaran adalah kebohongan. Makanya firman Tuhan katakan meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu.
yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada. Jadi rahasia ini Musa nggak tahu. Nuh tahu nggak? Nggak tahu. Abraham tahu? Mereka nggak tahu kenapa. Rahasianya tersembunyi. Tapi hari ini dinyatakan kepada siapa orang kudusnya di sini? Siapa yang percaya kalau kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan? Kita mengerti, berarti akhirnya gini, rahasia ini akan disingkapkan buat kita semua pada hari ini. Apa rahasianya? Klik sekali lagi, ayat 27 katakan apa? Kepada mereka Allah mau memberitahukan apa tadi? Rahasia tadi yang tersembunyi tadi. Dia mau beritahukan kepada kita betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya itu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan. Kalau di bahasa Indonesia katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi kalau bahasa Inggris katakan apa? Christ in you. The hope of glory. Christ in. Tuhan itu ada di dalam kamu. Bukan cuma di tengah-tengah kamu, tapi Yesus itu ada di dalam kamu. Percayalah ini. Kalau Bapak Ibu hafal Kolose 1 ayat 27 ini, aman kekristenan kita. Kita gak perlu hafal banyak ayat, tapi kalau kita ngerti gini, Christ in you, the hope of glory, ini akan mengubah cara kita hidup. Ini adalah rahasia yang besar, yang kalau kita hidupi, percayalah gini, hidup kita akan berubah. Kenapa? Saya kasih contoh. Ketika kita menghadapi tekanan hidup misalnya, ketika kita di dalam masalah, kita mungkin lagi ada penderitaan dan lain sebagainya, mungkin toko lagi sepi ya kan, mungkin ada banyak di PHK lah dan lain sebagainya. Kita mengalami tekanan hidup dalam kehidupan ini, terus kita ngerti, Christ in you, the hope of glory. Kalau Christ in you, kekuatannya ada di mana? Ada di dalam kita. Kalau Yesusnya ada di dalam kita, kekuatannya ada di dalam kita. Ketika kekuatan Yesus ada di dalam kita, kita sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Dia. Setuju katakan amin. Hari ini gini, udah aduh, kayaknya kalau dagang tuh mesti curang-curang dikit gitu ya. Kalau enggak susah. Karena keadaan mungkin kita mesti korupsi misalnya. Aduh ini kalau orang gak di-entertain, gak dapat pelanggan nih. Mungkin kita merasa kita harus keluar jalur supaya hidup kita diberkati. Ada yang kayak gitu? Tapi kalau kita hafal Kolose 1 ayat 27 ini, kita ngerti gini, Christ in you, kita ngerti kalau kekudusannya ada di dalam kita, hidup kita masih kudus. Saya percaya gini, ayat ini akan sangat menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran. Bapak Ibu, kenapa Yusuf bisa kabur ketika digoda sama Tante Potifar? Karena dia ngerti, Christ in you, saya percaya itu. Yusuf walaupun ini masih rahasia buat dia ngerti. Gak ada orang yang lihat. Di situ cuma ada Tante Potifar doang. Siapa yang setuju dengan saya kalau Tante Potifar pasti cantik? Kita setuju ya kalau orang makin kaya makin cantik gitu ya. Jadi cowok-cowok, cewek-cewek kalau waktunya banyak, awet muda terus. Pernah lihat? Tapi ada juga karena kasih karunia Tuhan. Ya. Tapi ada begitu. Makin kaya makin berubah warnanya, makin glowing gitu ya. Kok dulu gak setirus ini sekarang makin tirus gitu ya. Makin cakep, kalau makin banyak waktu, makin glowing. Tapi percaya lagi nih, Tante Potifar juga cakep. Ketika Yusuf digoda, kenapa dia bisa kabur? Karena dia ngerti, mungkin semua orang gak lihat. Mungkin suaminya gak ada. Mungkin bujangnya lagi gak ada. Cuma ada mereka berdua. Tapi kenapa dia bisa kabur? Karena dia ngerti gini, Christ in you, the hope of glory. Hari ini gini, siapa yang ngerti kalau Yesus itu ada di dalam kita? Kalau kalian ngerti Yesus itu ada di dalam kita, harusnya kita gak berani korupsi dong. Harusnya kita kalau digoda ngapain? Kabur. Saya berdoa ini gak cuma karena di mimbar doang nih. Tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya kalau cewek-cewek biasanya digoda sama sel gitu ya. Duit udah pas-pasan digoda sama sel gitu ya. 50%, 60%. Duit udah gak ada, pinjol akhirnya. Di sini gak ada lah, pinjol-pinjol gak ada. Tapi itu yang terjadi benar sih. Kalau laki-laki digoda sama cewek, biasanya cewek digoda sama sel. Kalau ada duit gak apa-apa. Tapi kalau sampai minjem dan lain sebagainya jangan. Kalau tahu firman Tuhan terkutuklah dia enggak ya. Tapi jangan sampai itu terjadi, amin. Makanya gue mau bilang gini, saya mau ngajak teman-teman untuk bangkit. Jangan sampai kita dininabawakan oleh pengajaran yang gak sesuai dengan kebenaran. Kita hanya mau hidup nyaman, tapi percaya gini.
Ada kalanya Tuhan angkat hidup kita. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan penderitaan dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan jahat. Tapi Tuhan lagi mau bentuk kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan berkati kehidupan kita. Ada kalanya Tuhan angkat kehidupan kita. Ada kalanya ketika kita sakit kita berdoa Tuhan sembuhkan sakit kita. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan penderitaan. Tuhan izinkan sakit mungkin ada dalam kita. Mungkin ada duri dalam daging dalam kehidupan kita. Tuhan izinkan itu terjadi bukan karena Tuhan jahat sama kita. Justru karena Tuhan sayang sama kita. Dia mau bentuk kehidupan kita. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Dia. Kalau hari ini kita cuma dikasih kenyamanan. Kita cuma dikasih berkat. Kita cuma dikasih kebahagiaan dan kebahagiaan terus. Gak ada penderitaan yang Tuhan izinkan. Takutnya kita bukan semakin hari semakin serupa dengan Dia. Tapi kita semakin hari semakin serupa dengan dunia ini. Dan saya berdoa, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, responi dengan benar. Karena kalau kita responi dengan benar, Roma 8 ayat 28 kata Wael tadi? Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya itu yang kita alami setiap hari dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu yuk mari kita berakar di dalam Dia dan kita dibangun di atas Dia. Karena kalau dasar kita bangun kerohanian kita bukan Kristus dan kebenarannya, jangan buru-buru bangun ke atas. Kalau dasar kita bangun sebuah bangunan bukan Kristus dan kebenarannya, jangan buru-buru bangun ke atas. Karena apa? Kalau kita buru-buru bangun ke atas padahal dasarnya bukan Kristus, percayalah ini, miring nanti. Pernah tahu menara Saidah? Kenapa bisa miring? Dasarnya nggak kuat, nggak kokoh. Hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang buru-buru bangun ke atas, pengen tampil di depan, pengen pelayanan di depan misalnya, pengen pegang ini, pegang itu. Pengen kelihatan, pengen tampak doang, tapi dasarnya belum kuat, percayalah. Kalau ada angin, ada hujan, roboh kita. Saya berdoa kita adalah orang-orang yang punya dasar yang kuat. Karena di luar sana ada begitu banyak pengajaran yang sesat, yang tidak benar. Salah satunya nih, coba next. Ada banyak pengajaran yang mengajarkan bagaimana memiliki taraf hidup yang lebih baik daripada bagaimana diubahkan melalui kabar baik. Ada banyak pengajaran yang bilang kita harus memiliki taraf hidup yang lebih baik daripada bagaimana diubahkan melalui kabar baik. Saya mau bilang gini, taraf hidup yang lebih baik penting, tapi yang jauh lebih penting adalah hidup kita diubahkan melalui kabar baik. Kalau itu gak terjadi dalam kehidupan kita, kalau bukan ajaran itu yang kalian terima dari tempat ini, boleh keluar dari tempat ini dan gak balik lagi. Tapi saya percaya gini, di tempat ini kita akan mengajarkan kebenaran yang murni dan rohani. Kita akan kembali ke basic, kita akan kembali ke Alkitab. Kita akan tahu apa yang firman Tuhan katakan supaya gini, dasar kita kuat. Bukan cuma taraf hidup kita yang lebih baik, tapi kita diubahkan oleh kabar baik. Yang mengerti kata. Oke, kesalahan kedua. Cuma ada 2 kesalahan doang. Di Kolose 2:7 tadi, hendaklah kamu berakar dalam Dia tadi dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Yang kedua adalah gini, kenapa Kristen kok gitu sih? Yang kedua adalah karena gak teguh imannya. Yang pertama tadi kenapa? Gak berakar dan dibangun di atas Dia. Yang kedua, tidak teguh imannya. Kalau hari ini iman kita goyah, diombang-ambingkan dengan pengajaran yang sesat, pertanyaannya gini, yang salah siapa? Kalau hari ini kita percaya Kristen progresif misalnya, kita percaya tadi apa? Teologi kemakmuran misalnya. Yang tadi yang terkenal apa yang ketiga? Paradoks kekristenan misalnya. Kalau kita percaya itu, kalau kita percaya anugerah yang murahan tadi, pertanyaan gini, yang salah siapa? Pendeta atau kitanya yang salah? Coba kita next dulu. Ini jawabannya nih. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, kalau hari itu artinya gini, kalau kalian baca ayat di atasnya itu berbicara soal kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan harus ada yang murtad katanya. Harus dinyatakan dahulu manusia yang durhaka, yang harus binasa. Jadi yang murtad, yang durhaka, dan yang binasa harus ada dulu sebelum kedatangan Yesus. Tapi di atasnya katakan janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Artinya gini, pengajarannya boleh ngaco, pendetanya mungkin boleh salah. Kita boleh dengar ada begitu banyak pengajaran yang gak benar di YouTube kita, di TikTok kita, atau dimanapun kalian dengar itu. Tapi percaya gini, kalau hari ini kita disesatkan, firman Tuhan katakan apa? Kita yang memberi diri kita disesatkan. Loh kok bisa? Kelihatan gak tulisannya sih? Gue udah suruh istri saya bikin sekecil-kecilnya. Biar ini gak kelihatan, biar saya aja yang baca gitu ya. Tapi masih kelihatan? Kurang kecil berarti ya.
Nanti next saya kecilin lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kita bisa dibiarkan orang lain membesarkan kita? Kenapa? Malas belajar. Ada begitu banyak orang yang, gak perlu belajar lah. Saya dari Senin sampai Sabtu udah pusing. Saya dari Senin sampai Sabtu udah mikirin bagaimana caranya toko saya rame misalnya. Saya dari Senin sampai Sabtu udah dipusingin sama deadline yang gak habis-habis. Saya udah malas mikir, saya udah malas belajar. Ketika itu yang terjadi, percaya lagi nih, kita gampang banget disesatkan. Gak percaya gak apa-apa, coba saya tes, oke? Coba merem. Saya gak lagi hipnotis, beneran coba tutup matanya. Saya mau kasih pertanyaan ini. Jadi yang jawab kita gak lihat kiri kanan gitu. Coba tutup matanya, saya mau tanya gini. Tidur, enggak ya? Dengarkan pertanyaan saya dengan benar. Kalau saya sebut kata mengikut Yesus, kata apa yang pertama kali pop up, muncul di pikiran kita? Mana tadi orang rohani yang bilang salib? Orang atas, wajar dari muka-mukanya emang pendeta semua. Tapi kalau yang di bawah, ketika saya bilang jadi orang Kristen. Yang pertama kali pop up apa? Yang pertama kali muncul di pikiran kita apa? Berkat, mujizat, kelimpahan, atau susah, sangkal diri, pikul salib, pengorbanan. Yang mana? Ada begitu banyak orang yang pertama. Apa itu sangkal diri, pikul salib? Yesus sudah pikul salib buat kita. Kita aman, kita nyaman dan lain sebagainya. Kita mau berkat, mujizat dan kelimpahan. Kenapa itu bisa terjadi? Sekali lagi kata kecil tadi apa? Malas belajar. Ada dua budaya. Coba next bro. Yang terkenal di dunia ini. Next bro. Agak samping. Ini dua budaya ini ada. Bisa kita lihat di mana-mana. Saya berharap nggak ada di samping kita gitu ya. Orang samping kita aman gitu ya. Nggak kena dua hal ini. Hedonisme dan narsisme. Hari ini orang dunia sana hidup mengutamakan kesenangan. Yang penting senang. Ya gak perlulah susah-susah. Kalau bisa kita senang terus, bahagia terus. Kita ngincar kenyamanan terus. Kita cuma memperhatikan diri kita terus. Kalau bisa happy. Terus gak ada penderitaan dan lain sebagainya. Saya gak ajak teman-teman untuk ikut Tuhan jadi menderita terus sih, enggak. Tapi ini di luar sana. Yang diutamakan kesenangan. Yang kedua narsisme. Diri kita yang paling, kita merasa kita lebih superior dengan orang lain. Kita merasa kalau diri kita lebih baik daripada orang lain. Kita merasa kita yang paling penting di dunia ini. Ini semua berbicara tentang diri saya, narsis. Contoh, pernah foto bersama? 6 orang misalnya, 7 orang misalnya kan habis ibadah. Difotoin sama Mike. Yang pertama kita lihat siapa? Kalau poninya miring-miring, kalau matanya agak ketutupan dikit, nah berarti kok Johan jangan foto. Kayaknya agak miring, kurang bagus angle-nya. Angle. Ada yang butuh angle? Saya kalau kanan jelek, saya mesti kiri. Jempol diangkat dikit, waktu bapak-bapak ya. Tapi ketika kita foto bersama 6 orang, kita gak peduli sama orang di sebelah kita. Fotonya dia mau bagus atau enggak. Kalau jelek apa yang kita bilang? Mike, foto lagi. Itu kan? Kenapa itu bisa terjadi? Narsisme. Kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Ketika kita upload misalnya, yang kita paling, kita yang paling cakep, kita gak peduli di sebelah kita miring-miring. Kita gak peduli di sebelah kita angle yang gak bagus dan lain sebagainya. Yang penting kitanya ganteng dan cakep. Kita upload yang menurut kita gak peduli sama teman kita. Yang penting kitanya cakep. Itu yang terjadi. Kenapa? Kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Kita cuma mementingkan kesenangan diri kita sendiri. Tanpa disadari, dua budaya ini masuk ke gereja selain Rumah Harmoni. Ulang. Tanpa disadari, kedua budaya ini masuk menyerang ke gereja-gereja selain ada di Rumah Harmoni? Hedonisme dan narsisme ada? Kita datang ibadah kepengennya apa? Saya mesti dapatkan sesuatu dong. Saya kalau ke gereja gak dapat, ini musiknya kurang angkat nih. Kok Agus mainnya kurang bagus nih kayaknya nih. Drummernya aduh ini gimana sih? Worship kok gak ngangkat sih? Apanya sih yang mau diangkat? Kita pengen dapatkan sesuatu. Ini pengkorbannya kurang lucu nih. Minggu depan jangan diundang lagi. Masa ngomongin penderitaan mulu.
Lain kali jangan diundang lagi. Kenapa? Hari ini gini, kita pengen yang nyaman-nyaman doang. Saya pernah dikasih tahu sama saudara saya. Tentu saya bukan dua cici saya di sini, bukan. Saudara saya. Sur, kalau khotbah yang lucu dong, biar Jumat gak ngantuk. Pernah? Dari Senin sampai Sabtu udah capek mikir, masa disuruh mikir lagi sih? Khotbah jangan yang berat-berat. Kalau bisa motivasi terus. Percaya Yesus, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan akan turun tangan. Percayalah semua masalahmu ada jalan keluarnya. Mau hidup bahagia? Percaya Yesus. Diberikan kelimpahan demi kelimpahan. Semua masalah kita, percayalah Tuhan akan buka tutup. Akan buka pintu. Kebelibat karena emang jarang ngomong kayak gini. Tuhan akan buka pintu bagimu. Kalau satu pintu tertutup, ada 1000 pintu lain yang akan dibukakan buat kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Gak perlu. Jangan beneran dong. Enggak ada. Latah ya. Tapi itu yang terjadi. Kita pengen khotbahnya motivasi. Kalau bisa lucu. Pak Gembala udah mulai lucu nih. Tapi kenyataannya adalah kita gak mau terima pengajaran-pengajaran yang berat. Kita gak mau dengar khotbah-khotbah yang berat. Kita maunya dimotivasi terus. Kita maunya hidupnya nyaman terus. Kita gak mau. Kita maunya mengutamakan kesenangan kita. Kalau khotbahnya rada berat, rada keras, minggu depan gak datang lagi. Gitu ya, jadi oke, kita next dulu, jangan kelamaan, bahaya. Pernah nonton film ini? The Believer, pernah nonton di Netflix? Udah mau season 2, nonton, bagus. Di foto dulu, nanti cari. Udah? Ini cerita tentang 3 orang yang dililit utang. Ini film Thailand, jadi bahasanya rada... Tapi percayalah ada nilai yang bisa kita pelajari gitu ya. 3 orang ini kelilit utang terus bingung cara bayar utangnya kayak gimana. Ketika dia berpikir yang agak pintar yang di belakang ini. Emang dari rambutnya kelihatan mirip Patrick kan. 3 orang ini akhirnya yang di belakang tadi berpikir bagaimana caranya bisa bayar utang. Yang dilakukan pada akhirnya adalah masuk ke sebuah tempat ibadah. Ini saya cari yang fotonya yang paling ujung tuh. Tadi kalau kalian cari Netflix, biasanya yang kuning-kuning itu paling depan gitu ya. Saya cari yang paling aman gitu. Kan ada Max. Dia masuk ke sebuah tempat ibadah, belum. Pada akhirnya gini, dia cari untung, cari duit buat ngelunasin utangnya pakai kedoknya agama. Pertanyaannya gini, kenapa bisa menjual? Karena ada begitu banyak orang yang mementingkan dirinya sendiri. Kelihatannya beribadah dia. Kalau kita nonton filmnya nanti, ada begitu banyak orang berbondong-bondong pengen memberi ini, pengen sumbang ini, pengen memberi ini, ingin bayaran ini. Kenapa? Ketika mereka berdoa, Tuhan jauhkan saya dari mara bahaya. Tuhan jauhkan dari saya orang-orang yang tidak berkenan, yang jahat dan lain sebagainya. Itu doa-doa mereka. Tuhan berkati kehidupan saya, jaga anak saya. Udah kayak satpam Tuhan kita. Tuhan yang mereka sih. Nanti kita tonton aja di rumah. Dia ngerasa kalau ketika kita memberi sesuatu, lakukan sesuatu, udah beribadah, dia merasa gini, boleh minta sama Tuhan. Saya gak bilang kita gak boleh minta sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Tapi gini loh, kalau fokus kita cuma kesenangan diri kita, makanya 3 orang ini pada akhirnya bisa bayar utang. Ada begitu banyak orang yang datang ke sebuah tempat ibadah, pengen disenangkan doang. Beri, nih kita lagi kekurangan. Aduh gak enak ngomongnya, gak jadi deh. Ada banyak orang yang bikin pembangunan. Aduh jadi gak nih? Pakai janji iman. Percayalah kalau kamu beri ini, kamu akan diberkati hidupnya. Tuhan bilang terlebih bahagia memberi daripada menerima. Disampaikan dari tempat ini. Lu masih lakukan ini, lu masih kasih ini supaya hidupmu diberkati. Gini loh, kita memberi bukan supaya kita kaya. Kita memberi karena apa? Karena kita sudah kaya. Kita lakukan semua yang kita lakukan hari ini, kita ibadah pada hari ini, bukan supaya hidup kita diberkati. Tapi karena kita sudah diberkati. Saya gak mau yang terjadi di film ini, terjadi di tempat kita. Saya berdoa gini, kita mengerti kebenaran kalau Yesus sudah terlebih dahulu baik sama kita. Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau hari ini kita bisa mengasihi Tuhan, kalau hari ini kita bisa percaya sama Tuhan, firman Tuhan katakan itu pun karena Yesus.
Jangan ada yang memegahkan dirinya. Karena semua karena Yesus baik dalam kehidupan kita. Tonton film ini. Dan saya berdoa, motivasi kita diubahkan. Karena ketika motivasi kita gak benar di hadapan Tuhan, percaya lagi nih, iman kita juga gak benar. Salah satu hal kenapa iman kita gak kuat, iman kita goyah, salah satunya adalah gini, motivasi kita ikut Tuhan gak benar. Pertanyaannya, apa motivasi kalian ikut Tuhan? Apa motivasinya setiap hari Minggu kalian ke gereja? Apa motivasinya? Coba kita next dulu. Saya akan bikin kalian lebih tertekan lagi. Coba kita renungkan. Apa motivasi kita? Yohanes 23-24 katakan, dan sementara ia di Yerusalem, yaitu Yesus, selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam nama. Bagus gak? Ada begitu banyak orang berbondong-bondong percaya Yesus, bagus? Kita senang dong, kita lakukan semua hal supaya semua orang atau banyak orang percaya dalam nama Yesus. Kita berdoa, kita melakukan segala upaya kalau bisa. Ada begitu banyak orang yang percaya sama Yesus. Karena mereka telah melihat. Kenapa mereka bisa percaya Yesus? Alkitab katakan apa? Kalau Yohanes katakan tanda-tanda. Kalau kitab lain katakan mujizat. Mereka bisa percaya sama Yesus karena mereka melihat tanda-tanda. Mereka melihat mujizat yang diadakan oleh Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yesus mengenal. Siapa yang percaya kalau Yesus kenal kita? Firman Tuhan katakan dari kandungan Yesus tahu kita. Dari kandungan Yesus kenal kita. Gak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Artinya gini, kalau Yesus kenal kita, dia tahu motivasi kita ngikut dia. Kalau di kitab yang kita baca tadi, ada begitu banyak orang ikut Yesus karena tanda. Karena mujizat yang dikerjakan. Saya kasih ayat kedua lagi. Ini di ayat ke-6. Saya cepetin di ayat ke-6, katakan next. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Tadi tanda-tandanya udah jelek kan? Bukan karena telah melihat tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan air ini. Kalau kita baca atasnya berbicara soal pada saat Yesus memberi makan 5.000 orang atau 15.000 orang kalau sama istri dan 1 anak. Dengan 5 roti 2. Karena melihat tanda-tanda yang luar biasa, melihat mujizat yang luar biasa, mereka makan dan mereka jadi kenyang, mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Motivasi mereka mengejar Yesus, kalau kalian baca dari ayat 24, 23, mereka nyebrang lautan di Kapernaum karena apa? Kok Yesus gak ada ya? Dia nyebrang, cari Yesus, gencar cari Yesus. Kenapa? Bukan karena mereka benar-benar percaya sama dia, tapi karena mereka melihat tanda, mereka makan dan menjadi kenyang. Sekali lagi, apa motivasi kalian ikut Tuhan? Apakah karena melihat tanda-tanda? Ada begitu banyak orang yang percaya Yesus karena mujizat. It's okay. Karena Yesus memang bisa bekerja lihat mujizatnya. Kehebatannya luar biasa. Tapi kalau itu satu-satunya alasan kalian duduk di tempat ini, kita mesti berubah cara berpikirnya. Tuhan bukan cuma pembuat mujizat, bukan. Dia raja dalam kehidupanmu. Dia Tuhan dalam kehidupanmu. Yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus bertumbuh. Untuk motivasi kita bisa dibenarkan gitu ya. Saya gak anti dengan mujizat. Saya percaya gini. Saya kalau berdiri di tempat ini, saya percaya semua karena mujizat Tuhan. Saya percaya karena kebaikan Tuhan. Saya gak anti dengan mujizat. Kita perlu mujizat Tuhan. Ketika mungkin keadaan tidak lebih baik, kita berdoa minta pertolongan Tuhan, boleh? Saya gak anti dengan mujizat, gak anti. Saya percaya Yesus bisa melakukan segala perkara dalam kehidupan saya. Tapi ada begitu banyak orang yang jadi masalah adalah gini. Ada begitu banyak orang tidak mengerti tujuan mujizat itu diberikan dalam kehidupan kita. Di Alkitab, bangsa apa yang paling banyak melihat mujizat? Israel. Mereka keluar dari perbudakan aja dengan mujizat, setuju ya? Pakai apa? 10 itulah. Keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar, di belakang ada tentara Firaun ngejar. Yang terjadi apa? Di depan mereka ada laut Tebrau. Belakang mati, depan ya gak bisa lewat, pasti mati juga. Tapi yang Yesus kerjakan apa? Tuhan belah laut Tebrau sehingga mereka bisa jalan. Ketika bangsa yang di Mesir di belakangnya mau ikut kejar, airnya
tutup. Mereka keluar aja dengan mujizat. Ketika mereka keluar, mereka ke padang gurun. Teman-teman tahu ceritanya? Apa mujizat mereka terima? Mana dari sorga. Fresh from the heaven. Seger terus setiap hari, enak terus setiap hari. Mungkin pakai selai kacang dan lain sebagainya, saya gak tahu. Tapi percaya lagi nih, mereka di padang gurun pun, mereka mengalami mujizat Tuhan. Ketika mereka haus, teman-teman tahu di padang gurun gak ada air? Tahu airnya muncul dari mana? Dari batu. Bayangin batu keluar air. Ketika mereka minum air dari batu, bosan dong, ini Israel memang kelewatan. Bosan, aduh tawar mulu nih airnya, pengen yang manis dong, pengen cola, pengen Fanta dan lain sebagainya. Diubah jadi manis, bisa? Bisa, mereka mengalami begitu banyak kebaikan, mereka mengalami begitu banyak mukjizat. Tapi yang terjadi adalah hampir semua mereka mati di padang gurun. Kenapa? Mereka mengalami mukjizat, tapi hidup mereka gak berubah. Mereka mengalami kebaikan Tuhan. Mereka nikmati mana, mereka nikmati semua yang Tuhan sediakan. Ada tiang awan dan tiang api menuntun kehidupan mereka. Mereka mengalami begitu banyak mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Tapi hidup mereka gak pernah berubah. Dan pada akhirnya mereka semua mati di padang gurun. Cuma tinggal 2, Yosua dan Kaleb. Kalau hari ini Tuhan berikan mujizatnya kepada kita, jangan diberhalakan. Kapan mujizat jadi berhala? Ketika kita kejar mujizatnya, melupakan pribadinya. Kapan mujizat jadi berhala? Ketika kita kejar mujizatnya, tidak kenal sama pribadinya. Nah, hari ini saya berdoa gini, perbaiki motivasi kita ke Tuhan. Bukan karena roti, bukan karena mujizat walaupun Tuhan bisa sediakan itu semua. Tapi karena kita rindu mengenal pribadi Yesus, satu-satunya yang mengasihi kita. Orang yang rela mati berkorban buat diri kita, menebus setiap kehidupan kita, mengasihi kita pol-polan, kayak kasihnya agape. Dia berikan itu semua kepada kita, supaya kita makin mengenal dia dan percaya kepada dia. Dasarnya mesti itu dulu. Mujizat cuman fasilitas buat kita. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kalian menatap saya dan bertanya, kok jadi orang Kristen jadi berat banget sih? Ada? Setelah saya bahas 2 poin tadi, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok jadi orang Kristen kok berat banget sih? Kok gak mudah sih? Saya mau bilang gini, saya catat dalam catatan saya, dalam perjalanan kita mengiringi Tuhan, mungkin kita akan menghadapi kesulitan, mungkin kita akan menghadapi masalah, tapi percaya lagi nih, untuk kita menjadi pribadi yang punya value tinggi di hadapan Tuhan, caranya memang tidak mudah. Contoh, mau punya badan proporsional, gampang? Tanya ke Gustaf, mana dia? Kalau anak gym, mesti bulking dulu, cutting lagi, bulking lagi, nah, muncul orangnya, cutting lagi. Kalau cewek-cewek mau dapat badan ideal, gampang. Cuman obat bisa bikin kita ideal. Obat langsing bisa. Tapi kalau obat langsing mungkin bisa bikin kita langsing. Tapi kalau pola hidupnya gak berubah, gak olahraga dan lain sebagainya, percayalah gak tahan lama. Kenapa? Untuk dapatkan badan profesional memang gak mudah. Karena kalau mudah, jadi gak keren. Jadi kalau kita punya badan profesional, terus saya lihat, oh di sana juga six pack. Di sini six pack, situ kok banyak yang bisa. Jadi gak keren, bener gak sih? Value-nya jadi gak tinggi. Contoh, kalau kita keluar kompleks, kita punya Ferrari nih. Keluar kompleks, Ferrari. Porsche, Ferrari. Kita punya Ferrari kan jadi gak keren, bener gak sih? Justru karena gak mudah, ikut Kristen jadi keren. Memang gak mudah. Tapi percaya lagi nih, bersama dengan Yesus semua bisa. Kalau kita lihat semuanya pakai Ferrari, sekali lagi Ferrari jadi gak keren. Kalau kita lihat Kristen jadi mudah, jadi gak keren. Justru karena gak mudah. Penyertaan Tuhan jadi sempurna dalam kehidupan kita. Yesus yang tinggal di dalam kita jadi penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Tanpa itu kita gak bisa. Jadi sekali lagi, memang gak mudah. Tapi percayalah kalau kita lakukan bersama dengan Yesus, kita akan keluar sebagai pemenang. Mengerti katakan amin. Lalu apa solusinya? Saya adalah pembicara yang selalu memberikan solusi gitu ya. Jadi bukan motivator doang. Lalu apa solusinya? Solusi pertama yang saya berikan adalah sesuai dengan tema kita hari ini apa? Discipleship. Apakah metode pemuridan masih efektif? Teman-teman pernah gak nonton sebuah podcast? Mungkin gak lah, podcast yang kalian tonton mungkin beda dengan saya. Ada satu hamba Tuhan yang bilang gini, saya tidak membiarkan orang lain jadi mentor dalam kehidupan saya. Saya gak mau ada matahari dalam kehidupan saya. Saya mau jadi matahari itu sendiri dalam kehidupan saya. Saya gak mengizinkan orang lain ngajar kehidupan saya. Cukup firman Tuhan dan Alkitab saja yang ngajarkan saya. Saya gak perlu orang lain. Teman-teman pernah dengar podcast itu?
Nggak pernah, aman. Saya kasih tahu berarti namanya nggak perlu disebut gitu ya. Tapi ada begitu banyak orang mikir kalau pemuridan udah nggak efektif. Tapi kalau hari ini, Rumah Harmoni kasih tagline apa? Rumah pemuridan, artinya pemuridan masih menjadi metode terbaik. Kita menyadari Tuhan desain kehidupan kita nggak biasa-biasa. Ada tujuan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita mesti melatihnya dalam kehidupan. Nah, metode pemuridan kita pakai di sini apa? Hubungan dan tanpa hubungan dan pengajaran, pemuridan gak akan efektif. Kalau cuma pengajaran doang, gak ada hubungannya, percayalah gak efektif. Kalau cuma hubungan doang gak ada pengajaran, percayalah sesat kita. Mesti ada dua hal ini, kita udah sering dengar, mesti ada hubungan dan pengajaran. Pertanyaan saya, siapa yang gak pernah ya, diajak ngopi sama Pak Gembala? Satu, kok lihat ke belakang kok? Satu. Yang benar. Satu, dua, tiga dong. Ulang. Siapa yang pernah diajak ngopi sama Pak Gembala? Loh, yang lain pernah apa enggak nih? Oh, ngopinya beda. Ketemu di mana aja boleh lah. Saya nggak suka ngopi, jadi saya nggak pernah diajak ngopi. Nggak gitu, pertanyaan gini. Pernah diajak ketemuan sama Pak Gembala? Yang pernah diajak ketemuan boleh angkat tangannya. Kok jadi setengah-setengah ya? Saya lagi. Siapa yang nggak pernah diajak ketemu sama gembala kita? Satu, ini pernah pasti. Satu, dua, cuma 2 orang kok. Catat kok. Ajak ketemu habis ini, gitu kan? Kenapa Pak Gembala lakukan itu? Kenapa dia ajak ketemu sama orang ini, dia ajak ngopi orang ini, dia ke rumah orang ini, dia doakan orang ini? Saya tanya takutnya salah nih, nggak apa-apa lah ya. Siapa yang pernah sakit terus nggak pernah disamperin sama Pak Gembala? Sakit, masuk rumah sakit terus gembala lupa gitu. Ya bisa lupa juga kan. Tapi ada yang di belakang gak pernah sakit gitu ya. Kenapa beliau lakukan itu? Karena pengajaran aja gak cukup. Kita butuh bangun hubungan sama kalian semua. Lewat hubungan itulah kalian bisa melihat Yesus nyata dalam kehidupan kita. Kalau cuma pengajaran, ada banyak orang yang bisa ngajar dan lebih keren dari kita mungkin. Tapi saya percaya gini, hubungan yang dibangun itu jauh lebih penting daripada apapun itu. Walaupun pengajarannya tentu saja harus murni dan rohani. Tapi kita lihat sekeliling kita hari ini. Saya berdoa gini, saya juga memuridkan beberapa anak muda. Ada perbedaan antara orang yang cuma datang dan pergi dengan yang dimuridkan secara sungguh-sungguh. Saya bagi hidup sama mereka, saya ngobrol sama mereka, saya ajak dia ketemuan, saya memperhatikan bukan cuma rohaninya. Yang saya perhatikan bukan cuma rohaninya, saya perhatikan mungkin yang belum punya pacar, saya perhatikan pacarnya. Ya nggak, Bet? Saya perhatikan pekerjaannya, saya perhatikan hubungan dia sama orang tuanya. Yang saya beresin bukan cuma kekristenan doang yang kelihatan tampak di gereja ini, bukan. Yang harus beresin apa? Hubungan dia sama mamanya. Cari pacar mesti yang benar, kita komunikasikan itu semua, kita ngobrol satu sama lain. Ada beberapa anak muda yang mungkin di bawah gue yang ngerti ini. Karena apa saya lakukan itu? Saya mungkin rugi waktu. Saya mungkin rugi uang. Saya mungkin capek dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita mau mengerjakan itu? Kenapa kita mau bangun hubungan? Kita mau bagi hidup sama kalian. Karena saya percaya itu adalah metode terbaik yang Yesus ajarkan kepada kita. Dan juga Yesus lakukan dalam kehidupan ini. Yesus mengajar orang banyak. Tapi Yesus menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama dengan murid-muridnya. Itu yang dikerjakan. Kalau hari ini gini loh. Kalian tergabung di tempat ini, terus gak dimuridkan. Boleh next bro. Ada yang kurang. Datanglah ke Rumah Harmoni. Beri dirimu dimuridkan. Ada Pak Gembala di sini, mungkin ada beberapa orang pemimpin di tempat ini. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita bangun hubungan satu sama lain. Kita saling menasihatkan, kita saling menegur satu sama lain. Kita saling peduli satu sama lain di tempat ini. Karena yang kedua, ketika kita masuk ke discipleship, yang kedua, solusi kedua, next. Friend. Teman-teman lihat, boleh kiri kanannya. Ada yang pakai baju krem? Boleh pakai baju krem, boleh bangkit berdiri. Boleh? Teman-teman lihat, teman-teman kita yang lagi pakai baju krem. Saya enggak. Kita rindu gini. Kita semua tergabung di friend. Kita semua tergabung di komunitas. Kita semua terhisap di komunitas. Kenapa? Saya percaya gini. Mungkin komunitas kita bukan yang paling keren. Mungkin komunitas kita bukan yang paling hebat. Lihat orang-orangnya. Mantan pendosa semua.
termasuk yang di depan. Mungkin ketika kita masuk ke sebuah friend, mau jelambar, mau one way, tapi one way jangan, gak ada jalan pulang. One way. Mungkin ada smart and beauty dan lain sebagainya. Teman-teman lihat, mungkin kita gak sempurna. Di jelambar kita bisa disakiti, bisa? Saya bisa salah ngomong? Saya khotbah pun saya bisa salah ngomong. Saya bisa nyakitin orang lain dengan perkataan saya? Bisa. Keputusan saya bisa menyakiti orang lain? Bisa. Tapi saya berdoa gini, ketika kita tergabung di friend, mungkin ada gesekan. Tapi di sana kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Di sana kita saling mendoakan. Di sana kita saling mengingatkan. Di sana kita saling menjaga. Di sana kita mau bilang, lu penting dalam kehidupan gue. Kalian penting dalam kehidupan gue. Saya mau ada bersama dengan kalian. Saya mau bangun hubungan sama kalian. Sekali lagi lihat kiri kanannya yang pakai baju krem. Mereka siap untuk menjadi friend kalian. Menjadi teman kalian. Menemani perjalanan kalian. Yang atas namanya apa? Teman seperjalanan. Yang hari Kamis. Kita mau jadi teman seperjalanan bersama-sama dengan kalian. Kita gagal mungkin. Tapi kita ada orang yang mengangkatnya. Ada orang yang lebih kuat mengangkat kita naik ke atas. Mungkin kita, langsung dibuka bukan bajunya. Sekali lagi. Bergabunglah ke friend. Jadilah sahabat. Jadilah teman. Jadilah partner. Dan saya percaya kalau itu yang kita kerjakan, kita akan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan bersama-sama. Kita jadi teman seperjalanan. Amin. Yang terakhir. Well, boleh maju ke depan. Yang terakhir. Boleh duduk. Saya mau terus sebentar. Ini yang terakhir. Dalam kehidupan kita, supaya ini bisa terjadi, kita butuh 3 orang dalam kehidupan kita. Minimal, kita masih ada 3 orang ini dalam kehidupan kita. Boleh sekali bangkit berdiri. Apa 3 orang itu? Yang pertama kita butuh mentor. Kita butuh orang di atas kita. Yang rohani lebih tinggi. Yang mengajar kita kebenaran. Yang ngajarin kita soal firman Tuhan yang kita gak ngerti. Saya bisa tanya apapun sama Pak Gembala kita. Saya bisa konsultasi, saya bisa sharing. Saya bisa, khotbah saya hari ini keren gak? Kita ngopi dulu. Kita belajar banyak. Tapi kalau kita cuma belajar sama mentor, orang pertama tadi kita butuh apa? Mentor. Yang kedua kita butuh partner. Jadi selain punya mentor, kita belajar firman Tuhan sama dia, kita diajarkan kebenaran, kita butuh partner. Apa gunanya partner? Ketika kita belajar sama dia kan suruh kita ngampuni, benar gak sih? Disakiti, korbannya masih ingat? Disakiti ampuni. Sampai berapa kali? 7 kali? 7 kali. Ketika kita terima itu, kita disakiti terlalu dalam, yang terjadi adalah kita kan bergejolak, benar gak sih? Gak bisa nih gue ampuni nih. Suami saya yang begini, gak bisa saya ampuni nih. Ketika itu yang terjadi dalam kehidupan kita harus punya partner. Kita mesti sharing, kita mesti galau bersama dalam tanda kutip. Dan kita menang bersama. Kita mesti sharing satu sama lain, kita mesti punya partner. Nah, partner saya ada di belakang. Teman-teman juga mesti menemukan partner kalian siapa. Pasangan bisa? Boleh pasangan. Kita mesti punya orang di samping kita. Yang sama-sama berjalan bersama-sama. Sharing bersama-sama. Melakukan firman Tuhan bersama-sama. Mungkin gagal bersama. Tapi bangkit bersama. Karena dia adalah partner kita. Sekali lagi pasangan boleh? Boleh. Tapi pastikan dia adalah partner yang benar. Amin. Setelah kita di mentoring, punya partner. Yang ketiga. Boleh bro. Paling ganteng. Masih jomblo. Promosi. Ketika itu di mentoring. Ketika kita punya partner. Yang ketiga kita masih punya murid. Kita masih punya orang di bawah kita. Kenapa? Ketika kita diajarin, ketika kita bergumul bersama, kita menang bersama, jangan kalian simpan sendiri. Kita mesti sharing ke orang lain. Kita mesti kasih tahu kalau mengampuni itu memang berkuasa. Kita mesti kasih tahu kalau benar, memberi itu lebih baik daripada menerima doang. Terlebih bahagia memberi daripada ketika kita menang di area ini, kita saksikan sama dia. Kita masih punya murid. Jadi dalam kehidupan kita, di friend tadi, kita masih punya 3 orang ini. Terima kasih bro. Nanti amplopnya di terakhir. Saya berdoa gini, dalam kehidupan kita gak bisa sendiri. Percayalah, kata hamba Tuhan tadi saya gak setuju. Ketika kita punya mentor bukan berarti dia jadi matahari dalam kehidupan kita. Yang jadi matahari tetapi Yesus. Tapi kita butuh orang yang mengajar kita, menuntun kita. Yang lebih ngerti firman Tuhan. Punya gak? Bapak Ibu punya mentor? Kalau bisnis mungkin kita punya mentornya. Dalam rohani ada? Masih punya. Makanya tergabung sama baju-baju krem ini, ya kan?
Sehingga di batch kedua semua pakai baju friend. Amin. Kita semua dimuridkan bersama-sama. Miliki partner, miliki murid. Sehingga dalam kehidupan kita percayalah. Kita diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.